Halo semua, selamat datang di podcast Ki Sukses, di mana dalam saat ini tema dari Ki Sukses adalah satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu peran saya sebagai pemuda Indonesia dalam pemulihan ekonomi nasional. Ya, ini adalah dalam rangka hari ulang tahun Perun PFN ke-75 serta memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sebelumnya kita harus tahu apa itu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Dan beginilah bunyi Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itulah ikrar pemuda Indonesia yang diucapkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi teringat apa yang dikatakan oleh jurnalis kita, yaitu Najwa Shihab pernah berkata, pemuda masa silam menggelorakan kehendak bersatu. Hari ini, rayakanlah Indonesia tanpa ragu. Oke, jadi untuk kali ini kita akan menampilkan podcast Ki Sukses, yaitu 7 Ki Sukses, peran kita sebagai pemuda Indonesia dalam pemulihan ekonomi nasional. Dan Ki Sukses nomor 1 ialah menggunakan dan membeli produk dalam negeri, yaitu produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM negara kita. Dan kita percaya dengan kita menggunakan atau membeli produk dalam negeri, maka itu dapat membantu untuk memulihkan ekonomi nasional kita. Sekarang ialah Ki Sukses nomor 2 dari 7 Ki Sukses peran kita sebagai pemuda dalam pemulihan ekonomi nasional, yaitu berwirausaha. Karena dengan berwirausaha, maka pemulihan ekonomi nasional pun akan cepat terbantu. Seperti apa yang pernah dikatakan oleh wirausaha kita, yaitu Sandiaga Uno, berkata, peran saya pada generasi muda ialah jangan takut untuk berwirausaha. Di mana ada kesempatan untuk dilatih keterampilannya, serta mendapat pendampingan usaha, ambil kesempatan itu. Sukses atau tidaknya suatu usaha ditentukan oleh seberapa keras dan seberapa cerdas kita bekerja. Itulah yang dikatakan oleh Sandiaga Uno. Sekarang kita pergi ke Ki Sukses yang nomor 3, yaitu hindarilah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi teringat apa yang dikatakan oleh aktivis kita, yaitu Sohogi. Sohogi pernah berkata, makin redup idealisme dan heroisme pemuda, makin banyak korupsi. Jadi sebagai generasi muda, kita harus mengobarkan idealisme dan heroisme kita, sehingga kita menentang korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga ekonomi nasional kita akan berdiri dan berkembang dengan pesat. Dan sekarang adalah kita masuk ke Ki Sukses nomor 4, yaitu investasi di dalam negeri. Ini dengan kita berinvestasi di dalam negeri, maka akan membantu perekonomian nasional. Bahkan kalau bisa kita menarik orang luar untuk berinvestasi di dalam negeri. Kita jangan investasi ke luar negeri, tapi untuk membantu ekonomi nasional, kita pun harus investasi di dalam negeri.
Sekarang kita pergi ke kisah sukses nomor 5, seperti yang diajarkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro, yaitu Bapak pendidikan kita, yaitu kisah sukses nomor 5, yaitu pendidikan. Jadi, pendidikan adalah penting dalam rangka mengatasi kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan keterbelakangan. Generasi muda harus menjadi generasi yang cerdas, mampu menguasai dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik dan mampu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi tersebut demi untuk kemajuan bangsa. Sebagai pemuda pun kita penting untuk mengembangkan keterampilan dan keahlian digital untuk tetap dapat bersaing di pasar tenaga kerja global yang kian kompetitif. Itulah kisah sukses nomor 5, peran kita sebagai pemuda dalam pemulihan ekonomi nasional, pendidikan. Sekarang kita pergi ke kisah sukses nomor 6. Sebagai generasi muda, kita harus sehat karena generasi muda adalah aset bangsa dalam pembangunan. Jadi hendaklah sebagai generasi muda kita harus menghindari narkoba, dan di masa pandemi ini kita harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ada, seperti misalnya kemana-mana kita memakai masker, menghindari keramaian, sering cuci tangan, dan menjaga social distancing. Itu penting juga karena pemuda harus sehat karena dia merupakan aset bangsa dalam pembangunan. Sekarang kita pergi ke kisah sukses nomor 7 dari 7 kisah sukses peran kita sebagai pemuda dalam pemulihan ekonomi nasional, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, seperti yang tercantum dalam Sumpah Pemuda. Oke, jadi itu adalah kisah sukses peran kita sebagai pemuda dalam pemulihan ekonomi nasional. Seperti yang pernah dikatakan oleh Bapak Anies Baswedan, ia berkata, anak muda memang minim pengalaman, karena itu ia tak tawarkan masa lalu. Anak muda menawarkan masa depan. Dan kita juga harus membela bangsa kita, seperti apa yang pernah dikatakan oleh Pramudia Anantatur. Dia berkata, bukankah tidak ada yang lebih suci bagi seorang pemuda daripada membela kepentingan bangsanya? Dan Patimura pun, atau biasa disebut Kapiten Patimura, dia berkata, Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura muda akan bangkit. Dan sebagai Patimura muda, kita tentu akan memulihkan ekonomi nasional kita juga, bukan? Dan terakhir, sebelumnya, kita harus diingatkan kepada apa yang pernah dikatakan oleh Bung Karno, presiden kita pertama, yaitu, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dan Bung Karno pun berkata, gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Oke, jadi di sini saja podcast kisah sukses mengenai 7 kisah sukses peran kita sebagai pemuda dalam pemulihan ekonomi nasional. Oke, bila Anda suka, Anda bisa save podcast ini atau sharing ke teman Anda. Terima kasih semua, dan Dirgahayu Perum PFM yang ke-75, dan selamat Hari Sumpah Pemuda untuk kita semua.